Tampang lesu Indra pembunuh gadis penjual gorengan Padang Pariaman, disaksikan ratusan warga. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan Indra Septiarman alias Indregen dihadirkan langsung dalam rekonstruksi di Kayu Tanam, 2x11 6 Lingkung Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat Sumbar, Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024. Dimuat Facebook Tribun Padang terlihat rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut ditonton oleh ratusan warga sekitar tempat kejadian perkara TKP. Pun sejumlah pejabat kepolisian dan pemerintah terlihat hadir dalam proses rekonstruksi tersebut. Terlihat Indra Septiarman mengikuti proses rekonstruksi dengan tangan terborgol. Memakai kaos berwarna biru dan celana pendek, Indra Septiarman memperagakan pembunuhan sadis yang dilakukannya terhadap anak gadis di Kayu Tanam tersebut. Sementara itu Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, menyebut ada sekitar 700 lebih personel gabungan yang dilibatkan. Sebanyak 700 personel tersebut terdiri dari Brimob Polda Sumbar, TNI, BPBD, dan Dishub. Keterlibatan ratusan personel ini menimbang, tersangka Indregen langsung dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Terlihat seluruh petugas tim gabungan sudah berjaga di lokasi kejadian. Ratusan warga juga sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan langsung proses rekonstruksi. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menjelaskan, pelaku dan teman-temannya sempat membeli gorengan korban sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Saat itu, IS pun berpisah dari rombongannya usai mereka membeli gorengan milik korban. Rupanya, IS mengatur siasat untuk mencegat korban yang tengah jalan pulang seorang diri dalam kondisi hujan lebat. Nahas, saat perjalanan pulang Nia dicegat oleh IS. Irjen Pol Suharyono memastikan melalui pengakuan tersangka, korban dikuburkan saat hari korban dinyatakan hilang. Jadi tersangka ini sehabis melakukan penyekapan dan pemerkosaan, tersangka langsung menguburkan korban, ujarnya saat jumpa pers di Mapolres Padang Pariaman, Jumat tanggal 20 September tahun 2024. Lalu, di pukul 20 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali pulang ke rumah dan mengganti pakaiannya yang sudah kotor dan basah kuyup, karena kondisi cuaca hujan. Setengah jam setelahnya, tersangka kembali lagi ke warung tempat terakhir ia bertemu Nia. Setelah perebutan korban tersebut, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat tim gabungan dan keluarga korban langsung melakukan pencarian pada korban.